Benar. Tidak dengar saya, coba ulang lagi. Iya benar, saya pernah naik 2 Iya, kali. nyalakan kamera dulu. Oke, ya. Dian Cantik. Dian Cantik. Apa gerangan Anda naik kemari? Silakan. Makasih Bang Edi sudah Sama-sama. dinaikkan. Saya sudah beberapa hari yang lalu ingin naik dan ingin konfirmasi juga dari Bang Edi tentang pernyataan Yesus punya Tuhan gitu. Saya dengarkan, makanya saya mengirimkan permintaan naik. Sebenarnya saya tidak bermasalah dengan pelayanan Bang Edi sebagai ini di apologet gitu. Saya mendukung. Tapi saya mau bertanya, pernyataan itu dari Bang Ediska atau pernyataannya dari teman debat yang beragama Islam, Bang? Itu pernyataan saya memang Yesus benar. punya Tuhan. Kenapa, Bang? Iya, itu pernyataan saya itu. Saya yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Oke, karena baru ini juga baru pertama kali juga saya dengar sepanjang saya belajar tentang kekristenan gitu. Karena yang saya tahu Tuhan Yesus itu adalah anak Allah juga, Allah yang tunggal. Anak Allah tunggal dan mempunyai Bapa. Gimana itu Bang? Bapa surgawi. Jadi kan hakikat Tuhan ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus sendiri. Gitu kan Bang? Oke. Kak Dian membaca Alkitab? Membaca Alkitab nggak? Baca. Oke, baik. Menurut apa yang tertulis di dalam Alkitab tersebut, Tuhan Yesus berdoa nggak? Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus menyembah nggak? Tuhan Yesus menyembah. Menyembah siapa? Bapa di surga. Bapa di surga. Oke, berdoa kepada siapa? Kepada Bapa, Allah Bapa di surga, Bang. Oke, jadi menurut Kak Dian, Bapa di surga itu Tuhannya atau anak buahnya? Bapa. Bapa di surga Tuhan, ya Bapa. Seperti makanya kita siapanya Yesus dia. Bapa di surga itu siapanya Yesus? Suruhannya atau yang menyuruhnya? Bapa di surga, Bapa Tuhan Yesus, Bapa di surga. Kalau bagi kita yang menciptakan alam semesta, bukan. Gini, begini, biar enak kita ya. Gini, menurut Anda nih, bagi kita ya. Bapa di surga itu yang percaya. Bapa di surga itu suruhan kita atau kita suruhannya dia? Kalau kita sudah yang percaya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, anak-anak Allah Bapa di surga gitu. Jadi kita bisa memanggil Abah yang Bapa kita. Bukan, maksud saya begini. Ini kan pertanyaannya kan seputar mengenai pernyataan saya bahwa Yesus punya Tuhan. Nah, kata-kata Yesus punya Tuhan itu konteksnya pada waktu itu saya sedang berdiskusi dengan seorang Muslim. Nah, pada waktu diskusi saya dengan Muslim tersebut, kami membahas mengenai siapa yang dituhankan oleh umat Islam dan siapa yang dituhankan oleh umat Kristen. Orang Kristen tuh menuhankan siapa? Kemudian orang Islam menuhankan siapa? Itu diskusinya. Makanya tonton video itu secara utuh. Nah, banyak orang tidak tahu menuhankan. Menuhankan itu, banyak orang berpikir begini, apa arti menuhankan Yesus? Menuhankan Yesus artinya menganggap Yesus sang pencipta. Itu menuhankan menurut banyak orang.
Padahal bukan itu menuhankan. Menuhankan Yesus artinya menganggap Yesus adalah Bapa di sorga. Atau menuhankan Yesus artinya menganggap Yesus sejenis partikel tertentu. Padahal bukan itu yang dimaksud menuhankan. Menuhankan itu menuankan. Makanya saya bilang, sebenarnya kata Tuhan itu sebenarnya nggak pernah ada. Yang ada itu kata Tuan. Menuankan. Itu sama. Oke, iya Bang. Jadi kalau misalnya kan itu bagi yang belum lahir baru, mereka berpikir seperti itu. Bagi kita yang sudah percaya, Tuhan itu menurut saya diperuntukkan kepada dalam artian roh, dalam roh gitu Bang. Kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan, dia lebih besar tujuan kepada manusia gitu. Jadi Tuhan itu Tuhan dan Tuhan kita juga pada yang percaya. Tuhan kita dan Tuhan kita juga. Makanya kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang berkuasa atas hidup kita gitu. Kalau kita mau sampai kepada Bapa di surga ya kita harus memang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan jadi kata Tuhan itu kita. jadi kata Tuhan tidak merujuk kepada manusia ya. Kalau menurut saya ya Tuhan itu lawan katanya itu iblis gitu, setan gitu ya. Oh, pantesan. Ya. Karena dia setan itu ada pemberontak gitu, pemberontak. Kan dia kan diturunkan dari surga. Dia adalah sebenarnya ciptaan Tuhan, tapi dia memberontak ingin menjadi sama dengan Tuhan. Jadi diturunkan ke bumi. Menurut Anda setan bisa jadi Tuhan nggak bagi orang lain? Bagi orang lain bisa. Dia bisa. Iya, karena setan bisa jadi Tuhan bagi orang lain, maka sebenarnya itu maksudnya itu Tuhan itu ya Tuhan itu kata yang sama itu. Iya. Makanya saya bilang sebentar ya, nanti karena pernyataan saya ini suka digoreng-goreng sama orang. Orang senang sekali menggoreng omongan saya karena bisa jadi bahan bagi mereka biar rame TikToknya gitu loh. Aduh. Bentar ya. Saya kasih satu ayat kepada Anda. Oke. Bentar ya. Maksudnya gini tuh kurasa. Jangan dimatikan Kak Dian soanunya. Jangan dimatikan dulu kameranya. Biar kita diskusi dengan baik. Kalau bisa itu datang aja. Dan hari Rabunya. Bentar ya. Saya akan kasih contoh. Sabar ya, saya ambil dulu satu ayat. Sabar ya. Ini ayatnya saya tidak tahu di mana. Sabar ya. Halo, Dian? Halo? Iya. Kalau itu nggak bisa datang, siapa yang disuruh? Aku tanya gitu. Kameranya mana? Halo? Biar saya bacakan ini. Ya. Jadi menurut Anda bahwasanya lawan kata Tuhan itu adalah iblis begitu ya?
Halo? Dia Bang. Oke. Oke. Baik, saya akan bacakan dulu satu ayat kepada Anda. Ini ada tertulis di dalam, sebentar. Di mana sih ya? Itu kok di belakangku. Teman-teman bisa menemukan saya nggak menemukan ayat dalam Alkitab yang mengutip bahwa Tuhan kita dari orang Yahudi gimana? Coba, apa itu teman-teman di mana berapa? Duh. Coba teman-teman, bisakah di antara kalian ada yang membantu saya? Satu frase di dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan kita orang Yahudi? Bukan Yohanes 13 ayat 13. Bisa bantu saya? Sebenarnya sebenarnya kalau kita mau sampai kepada Bapa di surga, kita memang Bang, kalau boleh ya saya berbicara ya. Bukan. izin. Pertanyaannya kan, Kita harus pertanyaannya, silakan. sebenarnya kalau kita mau sampai kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, yaitu dialah Allah Bapa kita, karena kita menerima Tuhan Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri, firman Bapa sendiri yang menjadi manusia, dan kita percaya akan firman-Nya dan karyanya di kayu salib yang bisa memperdamaikan kita dengan Bapa di surga gitu. Karena Tuhan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri gitu, Bang. Kalau berdasarkan Alkitab yang saya baca, Tuhan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Tetapi Tuhan Yesus bisa kita rasakan, bisa kita bersekutu, karena Tuhan sudah mau menjadi sama dengan manusia, gitu, sama dengan kita. Kita dapat mengenal kasih Bapa itu melalui Tuhan Yesus. Dan sekarang Roh Kudus yang adalah Roh Bapa sendiri yang bisa mengajari kita, memberikan kita pengertian dan wahyu. Baik, Roh Kudus saya itu akan adalah menunjukkan. Bapa sendiri. Baik, saya akan menunjukkan satu ayat ya, di mana makanya kalau misalnya Allah. Ya, Allah baik. sendiri, bukan Bapa. Saya mau belajar Bapak, dulu nih, Roh saya mau Kudus. belajar. Saya mau belajar dulu dari orang-orang yang mau membantah omongan saya. Saya kan pernah bilang begini, kata Tuhan itu sebenarnya kata Tuhan itu sama. Baiklah ya. Kita baca nih ya. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Jadi Tuhannya Oten dari suku Yehuda, betul? Bang, itu Alkitab terjemahan apa ya, Bang? Oke, coba buka Ibrani pasal yang ke-7 ayat 14. Ibrani ya. Ibrani 7 ayat 14. Oke, Ibrani 7 ayat 14 ya. Ya. Nah, tuh kan udah mulai Muslim ketawa kan, Tuhan punya suku katanya. Iya, karena mereka itu akan menertawakan kita kalau kita tidak menjelaskan dengan benar begitu. Masa Tuhannya dari suku ini begitu. Nah, coba baca Ibrani pasal 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang ya bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Jadi Tuhan kita dari suku Yehuda, betul? Oke, hubungannya apa, Bang? Ya, berarti Tuhan kita punya Maksudnya? suku ya. Nah, itu kata Alkitab kita, itu Tuhan kita punya suku loh.
Betul nggak? Ini besok jadi temanya Yusupe ini, Tuhannya orang Kristen punya suku katanya. Gimana? Tuhan, Oh iya, Tuhan kita punya suku, jangan salah. Ada sukunya. Lu jangan Iya, suku. ketawa Iya, Anda gimana? iya berdasarkan, iya karena Tuhan kita jelas Oke, apa sekarang saya tanya, namanya, Tuhan punya suku nggak? Sebentar, Tuhan punya suku nggak? iya Tuhan berasal dari suku Yehuda. Iya Ah, benar-benar. berarti Tuhan kita punya suku, betul? Iya, suku Yehuda itu kan berasal silsilahnya jelas dari suku Yehuda Oke, itu coba gini aja, berasal dari begini. Yakub, Oke, baik. Israel. Menurut Anda Israel nih, menurut anaknya Anda, oke, menurut Anda nih, ya, lebih enak didengar karena saya ini berapologet dan saya berdebat dengan orang-orang Muslim. Lebih enak yang terdengar di telinga orang mereka itu yang mana? Tuhan kita dari suku Yehuda atau Tuan kita dari suku Yehuda? Saya nggak tahu bang. Tuhan. Artinya Oke, mungkin jadi Tuhan, gini ya, jadi Tuhan punya itu suku mungkin ya? mereka berkata Tuhan dalam artian roh gitu, dalam artian Allah gitu, roh. Jadi kok Tuhanmu berasal dari suku gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan Tuhan masih dapat diterima dengan pikiran, oh Tuhan ditujukan kepada manusia gitu, manusia. Jadi Makanya mereka saya pikir, sudah pernah bilang begini ya. Kadang-kadang kita ini harus mengalah sama bahasa yang sudah terlanjur salah. Ya, sekitar 5 tahun yang lalu saya itu pernah mengeluarkan statement begitu. Ya, sebenarnya karena masyarakat tuh udah berubah, masyarakat itu sudah membedakan kata Tuhan dengan kata Tuan. Di tengah-tengah masyarakat kita, kata Tuhan itu nggak bisa ditujukan kepada orang. Kalau manusia, dia nggak boleh dipanggil Tuhan. Padahal sebenarnya kata Tuhan itu, ya sebenarnya kepada manusia itu juga, Gusti kalau bahasa Jawanya. Tapi kadang-kadang saya kalau ngajarin begini, makanya teman-teman kalian lah yang bantu saya. Masa saya lagi semua. Makanya kita harus Jadi adakan kelas apologetik menurut Bang kala Edis, ini. jadi Silakan. saya mau bertanya nih, menurut Bang Egdis, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu punya Tuhan, menurut Bang Edis. Tuhan Oke. dalam artian Oke, Tuhan begini besar saja. atau Tuhan Begini kecil? saja. Mana lebih enak? Mana yang lebih dapat Anda terima? Tuhan Yesus punya Tuhan atau Tuhan Yesus punya Tuhan? Kalau menurut saya Tuhan Yesus punya Bapa surgawi, karena Tuhan Yesus itu adalah anak. Oke, Anak kita tunggal turunkan aja lah. Jangan pakai Tuhan, karena kalau pakai Tuhan nanti saya pening lagi saya. Gini, jangan pakai Tuhan lah. Gini, menurut Anda Tuhan Yesus punya Tuhan nggak? Punya Bapa surgawi, itulah Tuannya. Dia tidak punya kayak Tuhan. Kita punya Bapa surgawi. Tidak punya Oke, Tuhan. baiklah. Dia tidak punya Tuhan ya. Iya. Baik. Lawan kata Tuhan apa? Lawan kata Tuhan hamba. Ya, hamba. Hamba. Baik. Baik. Menurut Anda Yesus hamba daripada Tuhan nggak? Hamba daripada Tuhan. Tuhan apa Ya. Tuhan? Tuhan kah? Tuhan. Tuhan kah? Hamba Tuhan nggak dia? Bukan, baik. Saya coba ya. Makanya teman-teman orang yang biasanya ingin atau misalnya nggak percaya, ragu-ragu, Bang Edis kamu kok ngomong gitu. Biasanya pasti orang-orang awam. Nggak apa-apa, belajar. Saya senang kalau ada orang Kristen belajar. Saya senang. Belajar ya, jangan mengatakan sesat. Nah itu yang saya kurang ini. Baik. Bukan, saya nggak menyatakan sesat, tidak. Cuma saya Iya, ingin karena begini, banyak orang Kristen itu waktu ditanya,
Kamu percaya sama kamu ngikutin Edis ya? Edis bilang Yesus hamba punya Tuhan atau punya Tuhan. Giliran disuruh jelasin dia nggak bisa jelasin. Oke, ada Alkitab di situ Kak? Kak Dian ada Alkitab di situ? Oke, coba Ada. buka Matius pasal yang ke-12. Matius pasal 12. Oke, Matius 12. Oke, Matius 12, coba buka pasal yang 15. Iya. Oke, apa perikopnya di situ? Boleh nggak dibalik kameranya? Arahin ke Alkitab. Oh gitu. Oke, balik dulu kameranya. Jangan-jangan nanti saya pakai Alkitab Saksi Yehova gitu loh. Enggak, sama ya Bang, sama. Biar kita sama Iya, dibalik dulu. Saya- Nanti saya pakai Alkitab Saksi Yehova ini katanya. Saya Saksi Yehova katanya, Saksi Yehova. Bisa Bang gimana? Dibalik dulu kameranya. Gimana ya? Hidupin dulu kameranya, hidupin. Oke. Oke. Di Lalu- situ pencet dulu layar Anda pencet dulu. Nah, kelihatan nggak di situ gambar kamera terus gambar putar balik itu? Nah, oke. Oke, di situ Oke. tertulis Yesus hamba Ya. Tuhan nggak? Yesus hamba Tuhan. Oke, berarti tadi saya katakan jangan pakai Yesus punya Tuhan ya, karena Anda nggak paham. Yesus punya Tuhan itu. Oke. Tadi lawan kata hamba apa? Hamba Tuhan. Tuhan. Oke, kalau Yesus hamba Tuhan, berarti dia seorang hamba, betul nggak? Hamba Tuhan huruf kecil ya Bang? Huruf kecil. Ya, Tuhan di ya, situ. Tuhannya. Ya. Begini Kak Dian, biar kita kalau mau belajar itu begini. Pertama kalau belajar jangan apa ya saya bilang, jangan ngeyel dulu gini. Yesus hamba Tuhan. Tuhan di situ itu merujuk kepada YHWH. Kenapa jadi huruf kecil? Karena di dalam perjanjian baru itu YHWH itu sudah diganti jadi Lord semua. Begitu. Nah, coba yang mau saya tanyakan begini. Menurut Alkitab kita, Yesus hamba Tuhan, betul? Iya, hamba Tuhan, hamba. Oke. Berarti Yesus seorang hamba nggak? Hambanya Tuhan, iya. Iya, seorang hamba nggak dia berarti? Dalam melakukan pekerjaan itu, Bang. Pekerjaan Iya, berarti dia seorang Bapak. hamba nggak? hambanya Tuhan, iya. Oke, dia seorang hamba. Tapi dia Kalau dia berusaha, seorang kan? hamba, sebentar. Tapi Kalau dia Yesus seorang hamba, hambanya- berarti dia punya tuan nggak? Iya, bapaknya, Bapak surgawi. Oke, berarti statement saya bahwa Yesus punya tuan itu salah nggak? Berdasarkan ini maksudnya, Bang, pernyataan di Alkitab ini. Tuhan Yesus, ingat, tabahkanlah saya ya melihat umat berjadi begini nih. Berat ini teman-teman. Oke, saya balik lagi kamera saya ya. Begini loh. Saya itu melihat begini ya Kak Dian ya. Yang terjadi tahu nggak? Jadi 98 orang, baik Islam, baik Kristen, itu orang beragama itu cuma ikut-ikutan. Begitu. Yang saya lihat, dari pihak Muslim, ya, mengatakan bahwa Yesus hamba Tuhan ingin membuktikan Islam benar. Itu maksud dan tujuan dari para pendebat yang Muslim. Dia mendebat seorang Kristen ingin membuktikan bahwa Yesus punya Tuhan. Yang Kristen, jangan dimatikan kameranya. Coba, yuk nyalakan dulu. Biar saya kasih tahu duduk permasalahannya itu ada di mana. Permasalahannya itu ada di situ. Ada dua orang yang sama-sama awam, sama-sama nggak ngerti Alkitab dan nggak ngerti Al-Quran, berdebat. Ini yang terjadi. Nah, yang dari pihak yang dari Muslim mengatakan Yesus punya Tuhan dengan maksud membuktikan Islam benar. Itu maksudnya mereka.
Sementara yang dari Kristen membantah Yesus punya Tuhan karena takut Islam benar. Padahal kedua-duanya memiliki logika yang salah. Salah logikanya. Yang dari pihak Islam membuktikan Yesus punya Tuhan itu tidak membuktikan Islam itu benar. Begitu. Sementara yang dari Kristen, jangan gara-gara begitu alergi setengah mati, jadi apapun pernyataan dari Islam harus dibantah. Supaya apa? Supaya jangan terbukti Islam benar. Itu yang terjadi. Begitu. Nah makanya dalam perdebatan-perdebatan agama ini 98% adalah perdebatan orang-orang awam. Begitu. Ya. Jadi bacalah Alkitab. Tuhan Yesus itu melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Semua isi Alkitab itu menunjukkan Yesus itu diutus Bapa di sorga. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, ketika Yesus menang, dia melakukan pekerjaannya sampai selesai, sampai wafat disalibkan. Di situ dia menang. Makanya Bapa di sorga itu memberikan kepada dia kuasa. Makanya Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi. Makasih Bang Tobias, makasih. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Agak feedback, agak menggema. Coba dibisukan dulu. Menggema. Halo? Oke, saya yang bisukan ya, biar nggak anu ya. Oke. Jadi, Tuhan Yesus berkata, setelah Tuhan Yesus selesai mengerjakan tugasnya yang pertama, karena nanti masih ada tugasnya yang kedua. Tugas Tuhan Yesus yang kedua, itu masih diutus oleh Bapa di sorga, untuk menjadi raja di tengah-tengah umat manusia. Dalam kedatangannya yang kedua kali, dia akan membuat bumi ini menjadi satu kerajaan di bawah pemerintahannya. Begitu. Dalam kedatangannya yang kedua kali. Begitu ya. Jadi semua manusia, ini Bapa yang ingin ini, Bapa di surga yang mengutus Yesus itu menginginkan bahwa semua manusia itu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai tuannya. Nah, supaya apa? Supaya dengan cara demikian Bapa di surga itu dimuliakan. Begitu loh. Jadi semua manusia itu harus menaklukkan diri kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai tuannya atau Tuhannya. Itu kata yang sama itu. Jadi kalau ada orang bilang Yesus bukan Tuhan tapi Tuhan, ya belajar dulu. Itu kata yang sama sebenarnya, terjemahannya aja yang beda. Dalam bahasa aslinya itu sama itu. Begitu. Makanya kata Tuhan ini udah terlanjur salah di tengah-tengah masyarakat. Makanya kalau dikatakan di dalam Alkitab kita, Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Nanti besok diangkat sama Uncup PI, Tuhannya orang Kristen punya suku. Jadi bahan tertawaan gitu loh. Jadi bahan tertawaan karena apa? Karena udah salah persepsinya tentang kata Tuhan itu gitu loh. Iya, maksudnya gini kan, sebagai manusia, Tuhan Yesus Kristus itu mempunyai silsilah sesuai dengan yang dinubuatkan oleh para nabi. Itu sebagai manusia, Yesus Kristus memang berasal dari suku Yehuda. Tuhan kita itu apakah Tuhan itu manusia? Tuhan kita berasal dari sorga, Tuhan kita. Yang punya Tuhan suku kita itu, yang punya suku itu ketuhanannya atau kemanusiaannya? Kemanusiaannya. Berarti kemanusiaannya itu bukan Tuhan. Tuhan Yesus ajaib kelahirannya ajaib. Tuhan berasal dari
Sorga, dari sorga. Gini aja, gimana kalau saya Dari tawarin, sorga. gimana kalau saya tawarin apa namanya, belajar apologetika? Hah? Boleh? Ah, Boleh. gitu dah, gitu aja dah. Daripada kita panjang-panjang. Ya, sebenarnya itu Enggak, sebenarnya itu sebenarnya mimpi-mimpi saya loh, Kak Dian ya. Mimpi-mimpi saya itu adalah apa? Ada rumah apologet, ada kelas apologetika. Kita ajarin supaya orang-orang Kristen banyak diutus untuk berapologet, begitu berapologet dengan benar, begitu. Karena selama ini yang saya lihat itu Ya, banyak benar, Bang. apologet itu yang banyak orang berapologet, dia berangkat berapologet tapi dia nggak punya ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya cuma jadi blunder begitu loh. Seperti Ya, itu. kalau kita ya. Tapi sebenarnya kita harus back to Bible sih, harus berdasarkan Alkitab. Kalau dikatakan Tuhan kita punya dari suku kemanusiaan ya, tapi kita harus tahu Tuhan itu berasal dari sorga, dari surga. Tapi Dari Alkitab surga. bilang Sebenarnya Tuhan yang Alkitab yang bilang Tuhan yang punya suku, bukan manusianya di situ. Manusianya punya suku enggak, Tuhannya itu. Tuhannya itu punya suku, Karena memang- suku Yehuda. Karena memang itu Tuhan, memang benar-benar Tuhan di dunia. Tuhan dapat membuktikan dirinya adalah memang berasal dari sorga melalui pelayanan Tuhan Yesus, dapat membangkitkan orang yang mati, dapat menyembuhkan, dapat seperti Nabi, dapat mengetahui akal dan pikiran orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus benar-benar Tuhan. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi secara manusia dia mempunyai silsilah yang bisa dibuktikan. Jadi tidak asal-asal ada kadabra jadilah manusia, tidak. Dia itu dilahirkan melalui suku Yehuda memang. Suku Yehuda berasal dari Abraham. Abraham adalah bangsa pilihan Tuhan. Melalui Abraham Bapa Sorgawi menjanjikan keselamatan kepada manusia. Kalau menurut Alkitab yang saya baca ya Bang, bukan menurut saya. Abraham adalah bangsa pilihan Tuhan. Oke, baik. Karena dia keluar dari Saya mau tanya kepada Anda. keluarganya sendiri. Oke, Tuhan bisa mati nggak? Tuhan tidak bisa mati Tuhan. Baik, saya balik dulu Tetapi kamera manusianya saya. yang mati Bang. Oke, baik. Buka Lukas pasal yang ketiga. Lukas 24 ayat yang ketiga, coba buka. Oke ya. Coba dibuka dulu Dibacakan di situ, aja, Bang. Kak. Maksudnya Kak Dian cek juga di sana, begitu. Oke ya, Lukas berapa Bang? Lukas pasal yang Ya, ke-24 ayat yang ketiga. Tidak terdengar Kak Dian suaranya. Bisa dibaca Bang? Lukas pasal yang ke-24 ayat 3. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Berarti Tuhan Ya. jadi mayat nggak? Tidak. Karena Ini Tuhan Tuhan sudah bangkit Bang. Iya, Iya, pada waktu itu ini, kata pada siapa, waktu ini Bang? terjadi. Sebelum kebangkitan, Tuhan jadi mayat nggak? Tuhan mana Bang? Tapi Saya Tuhan kalau sudah jadi- bangkit. Coba saya- di saya ayat kalau jadi- selanjutnya. Coba Saya di- kalau jadi mualaf, saya kalau jadi apologet muslim ini kayaknya jadi gurunya Juma saya. Bentar Bang, Coba. bentar. 23 ayat berapa ya? Lukas pasal 24 ayat yang ketiga. Oh 24. Oke, itu kan Ayat yang kebangkitan ketiga. Yesus. Kebangkitan Yesus, ayat yang ketiga. Oke. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka Oke. berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka itu yang 2 orang tadi ya, malaikat. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?
Dia hidup, Oke. Bang, di antara orang mati. Oke. Dia tidak ada di Sempat sini. mati nggak? Dia telah bangkit. Sempat mati nggak? Tidak lah. Tuhan Yesus tidak sempat mati. Sempat. Manusianya, Bang, kita mengatakan Tuhan mati, tetapi Di sini yang mati manusianya apa Tuhannya? manusianya, Bang. Di sini Tuhan loh. Tetapi bangkit, Bang, bangkit di sini. Tetapi bangkit. Ya, sebelum bangkit itu loh, sebelum bangkit itu dia mati nggak? Ke dunia orang mati, ke dunia orang mati. Oke, Ya. dia mati ya. Yang mati Tuhan nggak? Ya, ke dunia. Tuhan nggak mati. Manusianya. Tuhan Berarti Yesus pada waktu itu hidup. dia bukan Tuhan dulu. Pada waktu itu dia berhenti dulu jadi Tuhan waktu mati. Waktu Tidak, mati dia tidak. berhenti Dia jadi tetap Tuhan nggak? Tuhan. Nah, dia kan mati. Tidak. Dia kan hidup. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Iya, pada waktu Tidak iya ada itu kan di sini. setelah bangkit. Telah bangkit. Baiklah, kita buka saja ayat perjamuan kudus kita ya. Ayat perjamuan kudus kita aja kita buka nih. Baik, saya Oke. harus mendidik ya. Bapak-bapak pendeta, Pak Gembala, cobalah Pak Gembala jemaat itu diajarin dulu lah kata Tuhan tuh dengan kata Tuhan tuh sama. Tapi ya jemaat terus saja ngeyel. Malah saya dibilang saksi Yehova katanya. Di saksi Yehova. Katanya. Baiklah, sebentar. Sabar ya. Baik. Saya akan bukakan satu kutipan yang selalu kita kutip pada waktu kita melakukan perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 26. Coba dibuka. 1 Korintus. Jangan bosan-bosan teman-teman. Teman-teman jangan ngomong bosan. Ini karena biar kita ajarin. Jangan kita fokus kepada kadrun saja. Umat gak kita ajarin. Jadi saya yang memikul tugas pendeta lagi nih. Aduh. Tugas saya apologet. Baik. 1 Korintus 11 ayat 26. Silakan dibaca. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian siapa? Kematian Tuhan sampai Oke, siapa Ia yang mati? datang. Yang mati siapa? Manusia Bukan Tuhan. Tuhan, manusia. Berarti bukan Tuhan. Manusia Tuhan. Berarti ini salah ya? Kemanusiaannya, Bang. Jadi kadang-kadang waktu itu Yesus berhenti jadi Tuhan ya waktu dia mati ya. Makanya begini loh, Kak Dian. Kata Tuhan, ya, kata Tuhan itu sebenarnya kata Tuhan itu. Makanya kalau Tuhan mati, orang nggak heran begitu. Di dalam perjanjian baru nggak ada satupun yang berkata, Yesus Tuhan ya, kok mati dia? Nggak ada yang bilang begitu. Karena orang-orang itu tahu, gini loh, murid-murid itu nggak ada yang pernah manggil Yesus Tuhan. Kenapa coba? Guru. Kenapa? Bukan, nggak pernah dipanggil guru juga. Guru. Coba, pernah nggak murid-murid memanggil Yesus Tuhan? Setelah bangkit, Sebelum bangkit, sesudah bangkit. Pernah nggak? Tidak pernah, karena nggak ada satupun yang orang Indonesia muridnya. Nggak ada satupun murid-murid itu yang orang Indonesia. Miss, Kak Dian, coba Bang. Yesus dipanggil oleh murid-murid dengan panggilan Maran Yeshua. Maran, dia dipanggil Maran. Maran itu kalau dalam bahasa Yunaninya itu kurios. Kurios. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Lord. My Lord. Begitu. Tuan. Kalau Lord mati, di dalam bahasa Inggris itu orang tidak heran begitu loh. Kalau Lord meninggal, itu orang tidak akan mempertanyakan, Lord kok meninggal? Nggak heran dia. Atau kalau dalam bahasa Jawa, Gusti meninggal itu nggak apa-apa. Gusti, Raja, siapa meninggal, nggak apa-apa. Makanya kata Tuhan ini kita tujukan kepada siapa dulu?
Kata kurios ini kita tuju. Kalau kata kurios ini, kata Gusti ini maksudnya Bapa di sorga. Bapa di sorga itu nggak pernah mati. Begitu. Ya. Berarti dipanggil Tuan. Kurios dalam bahasa Yunani Tuan. Tuan, Lord. Tuan atau Tuhan itu kata yang sama. Iya. Begitu. Kalau sebenarnya kalau kita baca terjemah, kita pakai terjemahan yang lain mau? Kita pakai terjemahan yang lain mau? Mau? Boleh. Boleh. Baik. 1 Korintus 11 ayat 26 ya. Sabar ya teman-teman ya. Kalian janganlah bilang, jangan begini, kita udah sering loh 365 hari kita lawannya ini terus. Sesekali coba kita ajarin lah. Karena kalau nggak diajarin nanti orang nggak nangkep-nangkep. Yang mati kemanusiaannya, Tuhannya kemana hilang? Waktu Yesus mati dia bukan Tuhan. Oh bukan, off dulu. Sebentar, dia off dulu. Tuhan itu ya Tuhan itu sama itu. Gitu loh. Berapa tadi? 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa tadi? 11. Oke, 1 Korintus 11 ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga ya? Yang kedua. Ayat berapa? Hah? 26. 26. Bentar. Oke, 1 Korintus. Oke, baik. Kita bacakan terjemahan-terjemahan yang lain ya. Karena terjemahan itu ada banyak. Ini terjemahan TB. Ya, kalau kita maju ke medan tempur berhadapan dengan kadrun, ya repot kalau begini kita. Makanya susah. Itu sebenarnya kata yang sepadan itu kata Terjemahan rob baru. itu. Ya, kata yang sepadan dengan kurios ini itu adalah kata rob. Rob itu bisa ditujukan kepada Allah itu. Bisa juga ditujukan kepada manusia. Jadi kalau mereka pura-pura nggak ngerti, robnya mati itu udahan. Jadi maksudnya itu yang meninggal itu siapa? Mesias. Begitu. Ayat 26 ya, sebentar. Ini agak lemot nih, kita cek terjemahan yang lain. Oke, ini terjemahan-terjemahan yang lain ya. Kita buka misalnya terjemahan... sebentar. Terjemahan bahasa sebentar ya. Jawa. Jawa mana Jawa? Bugis, Madura. Jawa, Sunda. Nih, saya balikin dulu ya kamera saya. Udah ketemu nih ya. Pelan-pelan kita teman-teman, kita mengajarkan pelan-pelan. Nih, kita mulai dari bahasa Jawa dulu ya, Jawa nih. Sebab saben-saben kue pada mangan roti lan ngombe saka ing tuwung iki, kue pada martake sedani Gusti. Nganti panjenengane ruwuh maneh. Nah, kata Gusti ini tentu tidak merujuk kepada Bapa di sorga, tetapi merujuk kepada Sang Mesias, yaitu Yesus. Coba kita baca lagi bahasa Sunda. Jadi saban aranjun dahar roti iujung nginum anggur iu tanda arjeun. Aduh susah saya bahasa Sundanya, kacau ya. Nih ya. Ngamasurkeun pupusna Gusti. Nih, Gusti, meninggalnya Sang Gusti. Tapi Gusti ini bukan merujuk kepada Bapa di sorga, biar tidak aneh. Begitu. Atau bahasa Madura, nih, sampean abertaagi sedana Gusti. Sama Gusti. Kata Gusti ini itu bisa dituju kepada orang, begitu. Cuman kata Tuhan di Indonesia nggak bisa dituju kepada orang.
saya kasih tahu ya begini. Kata Tuan, Gusti, T huruf iya, besar. T-nya huruf besar. T huruf besar bukan T huruf Tuan. oke lah, belajar dulu lah ya. Nanti, Mas, ini kita buka aja sekolah apologetika ya, oke? Oke? Tapi oke Bang, ya Bang. Oke lah, baiklah kita turunkan dulu ya. Terima Terima kasih. kasih. Selamat malam. Tuhan berkati ya.